Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat berakhir pekan. Untuk mendukung akses menuju ke Jakarta International Stadium, maka di sekitar Warakas, Papanggo dibuatkan akses keluar dan masuk tol yang baru. Tadinya area ini adalah tempat penampungan sampah sementara di sekitar Danau Jinjil. Jalan Danau Bisma yang tersambung dengan area keluar masuk tol ini juga ikut dilebarkan dengan membongkar ya bagian pinggir jalan dan dilakukan pemadatan. Sebentar lagi mungkin akan diikuti dengan proses pengecoran. Jalan keluar masuk tol terdapat dua lajur yang cukup lebar, tentunya harus didukung dengan akses yang lebar sampai ke arah Jalan Danau Bisma. Meskipun dari Jalan Danau Bisma nantinya menuju ke arah Jalan Sunter Permai Raya agak menyempit. Area pekerjaan di sini ditutup dengan barrier plastik ya untuk memperlancar proses dan kegiatan yang ada di sekitar area ini. Exit dari tol pelabuhan yang ada di Jalan Warakas akan bertemu juga dengan arus kendaraan dari Jalan Gang 21 menuju ke arah Warakas dan sebaliknya. Sudah dipagar di bagian pinggir dari exit tol sampai ke arah tadi, di mana ada titik pertemuan dengan Jalan Danau Bisma. Gang 21 sendiri sebenarnya cukup sempit untuk dilewati oleh kendaraan. Oleh itu, akses masuk dan keluar tol dibuat di sekitar tempat penampungan sampah sementara yang cukup lebar dan saat ini sudah menjadi jalan akses. Bagi nantinya para penonton, para pengunjung ataupun warga yang ingin menggunakan akses di sekitar sini, sudah disiapkan pintu tol keluar yang tadi kita berada di bawah di sekitar Warakas kilometer 15. Dan inilah lokasi exit tol yang tadi akan ketemu dengan Jalan Warakas dan Jalan Gang 21 di sisi bawah tol. Tampak di bagian kiri sudah ada petunjuk untuk menuju ke Jakarta International Stadium dan ke kanan ke arah Jalan Warakas. Selain akses menuju ke tol dari JIS ataupun dari sekitar area Danau Bisma, di sini juga disiapkan akses masuk tol atau on-ramp. Gerbang tol juga sudah hampir selesai nampaknya di sekitar sini dengan nama Gerbang Tol Papanggo. Jadi nanti kendaraan dari arah Warakas, dari arah Bisma ataupun dari arah Sunter Permai Raya atau dari arah JIS, para penonton, para pengunjung yang keluar masuk tol dapat menggunakan akses ini menuju ke tol pelabuhan dan dari tol pelabuhan. Area ini masih ditutup dengan barrier beton dan juga barrier plastik untuk mengamankan lokasi pekerjaan serta memang belum dibuka untuk umum sehingga tidak diperlukan saat ini untuk bisa diakses. Hal yang kita perhatikan di sekitar sini yang paling ideal memang akses keluar JIS langsung tersambung ke arah rem sisi timur melewati area penduduk yang cukup padat di sekitar sini huniannya. Pembebasan lahan dan juga proses relokasi tentunya akan memakan waktu yang sangat lama sehingga untuk mempercepat akses menuju ke JIS maka dibuatlah sambungan jalan termasuk jalan tol ke arah Jalan Danau Bisma. Apakah itu bisa melingkar ke arah JIS kita belum tahu nantinya. Namun yang sekarang akses tol akan tersambung Jalan Danau Bisma masuk ke Bisma Utara Raya dan Bisma Raya menuju ke arah Sunter Permai Raya dan ketemu di sisi barat JIS. Satu hal lagi yang kita bisa lihat di sini adalah rencana pembangunan stasiun KRL JIS. Namun sampai saat ini belum ada pergerakan yang signifikan yang kita lihat pembangunannya di depan dari Jakarta International Stadium. Salah satu proses yang kita perhatikan sedang berlangsung adalah pemancangan tiang-tiang di sekitar kali yang ada di seberang JIS ke arah Ancol di bagian bawah sana. Nah, tiang-tiang tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai jembatan penyeberangan orang atau JPO menuju ke arah Pademangan yang juga sedang dalam proses pembuatan area bangunan. Baik, kita akan kembali ke Jalan Danau Bisma di mana di sini proses pelebaran jalan masih berlangsung.
Nah, sebenarnya jalan menuju ke Jalan Danau Bisma Utara yang tersambung ke arah Sunter Permai adalah berbelok ke arah kanan kita. Namun ternyata jalan yang dilebarkan di Jalan Danau Bisma sampai ke arah area perumahan. Apakah itu nantinya akan melingkari dari Jalan Danau Bisma, melingkari Danau Cincin? Kita akan pantau bersama. Ada satu pos di sekitar sini yang masih belum digali, namun sebagian lagi selebihnya sudah selesai dan dilakukan pemadatan jalan menggunakan tanah yang berwarna putih, mungkin batu ya. Lalu nantinya akan diratakan dan dicor. Tampak di bagian kiri ada U-ditch atau beton-beton precast, beton yang sudah dicetak untuk keperluan saluran air sebagai standar pembuatan sebuah jalan. Kita kembali ke peta ini untuk melihat sebenarnya akses JIS itu saat ini sudah ada apa saja ya. Sebelumnya kita sudah pernah juga menyampaikan. Untuk dari arah selatan, para pengunjung dari JIS dapat mempergunakan Jalan Danau Sunter Utara dan Jalan Danau Sunter Barat, apakah itu menggunakan kendaraan pribadi atau Transjakarta. Sedangkan dari arah utara atau juga dari arah Tanjung Priok ya atau dari tol dapat menggunakan tol, lalu mengikuti garis biru putar balik di area Pademangan dan menuju ke arah Jakarta International Stadium melewati perlintasan sebidang dengan rel kereta sampailah di sisi barat JIS. Sedangkan untuk yang hijau ini sedang dalam tahap pekerjaan penyelesaian trotoar untuk para pengunjung yang berjalan kaki ya, seperti itu. Nah, ini tadi akses tol keluar dan juga akses tol masuk yang berwarna merah di sekitar area Jalan Danau Bisma. Di ujungnya tadi adalah tempat pembuangan sampah sementara, kemudian ini Jalan Danau Bisma Utara. Nah, apakah akan dibuatkan akses melingkar dari Danau Cincin ke arah sisi timur dari JIS? Kita belum tahu, karena kalau kita perhatikan dari lokasi pekerjaan dan arah penggalian itu mirip dengan membuat lingkaran ya, akses menuju ke arah JIS. Kita akan lihat area ini sebelumnya pada saat masih menjadi tempat penampungan sampah sementara untuk sampah-sampah dari arah Danau Cincin dan juga warga di sekitar Danau Bisma. Kurang lebih seperti ini. Tempat ini dipindah lokasinya ke pinggir Danau Cincin dan area ini berubah menjadi area keluar masuk tol. Tampak di sana juga banyak rumah-rumah semi permanen, lebih tepatnya bangunan semi permanen yang sudah dibongkar dan menjadi rapi. Dengan adanya tol, area yang tadinya juga cukup padat di sekitar sini, tepatnya di samping dari Masjid Babah Alun ya. Di sini banyak bangunan-bangunan semi permanen yang dibuat di pinggir kali dan menjadi jalan tol ya saat ini dan menjadi rapi. Masjid Babah Alun masih ada dan dapat dipergunakan oleh para pengunjung, tetap ya tidak dirubah apa-apa, hanya saja persis berada di exit keluar dan area masuk tol. Ini adalah Jalan Danau Bisma Utara yang kalau kita lihat cukup untuk dilewati oleh dua kendaraan dari dua arah yang berbeda. Tentunya kalau yang pinggir tol tadi kita lihat dua lajur per satu jalurnya. Per satu arah ada dua lajur, kemudian arah sebaliknya juga sama. Berarti ada 4 lajur. Nah, ini yang kita belum tahu apakah tetap menggunakan jalan ini atau dibuat jalan yang lebar sampai ke arah sisi timur dari JIS, mengingat akses keluar masuk tol juga harus memadai dan lebar untuk dilewati. Nah, ini Jalan Danau Bisma Utara yang sudah tersambung dengan Jalan Danau Bisma. Dan di depan sini terdapat pekerjaan penggalian serta sudah mulai dipadatkan dengan pecahan material batu warna putih, serta dilakukan perataan ya oleh rolling vehicle ataupun kendaraan berat yang dipergunakan untuk meratakan jalan dan membuat jalan lebih baik.
Area bagian pinggir yang kita lewati tadinya ini adalah ada sedikit trotoar, kemudian ada tanah ke arah pinggir Danau Cincin. Jadi itu dibongkar ya, kemudian diratakan sehingga jalan ini bisa menjadi 2 jalur dengan 2 lajur yang berbeda. Area pekerjaan sebenarnya tidak begitu ditutup dengan pembatas-pembatas, biasanya ditutup karena kalau tidak mungkin di malam hari akan membahayakan para pengendara yang tidak dapat melihat dengan jelas, ditambah lagi penerangan misalnya kalau minim. Ke arah kiri itu adalah menuju masuk ke tol yang tadi bernama gerbang tol Papanggo, sedangkan ke arah kanan ini adalah exit tol yang tadi di kilometer 15 kita berada di bagian atas. Untuk area ke arah Warakas, jalannya di sini nampaknya berada persis di ujung pagar dan ketemu lagi dengan ujung pagar. Mudah-mudahan jalan area di bawah tol juga ikut diperbaiki untuk dapat dilewati oleh masyarakat dengan nyaman. Baik, untuk melihat agak lebih detail dari atas ya, akses sisi barat dari Jakarta International Stadium seperti ini. Di ujung sana di pinggir kali itu adalah Jalan RE Marta Dinata, kemudian dari sana melintasi rel kereta, ada 4 rel. Lalu ada palang pintu kereta di sana untuk menjaga kendaraan lalu lintas lebih aman ya, terjaga dengan baik. Kemudian ujung jalan Sunter Permai Raya yang tersambung dengan rel kereta di sini sedang dikerjakan pembuatan trotoar ya, di kiri dan kanan atau sisi barat dan sisi timur. Sedangkan sisi timur di JIS sendiri sudah hampir selesai, trotoarnya cukup lebar dan memiliki guide blocks yang warna kuning yang dapat kita lihat. Terdapat juga jalur sepeda di area pejalan kaki. Nah, kalau di luar negeri kita melihat kurang lebih sama seperti ini. Jadi jalur sepeda dan jalur pejalan kaki ada di area yang sama, tidak bergabung dengan jalan kendaraan bermotor ya, sehingga lebih aman para pesepedanya. Sedangkan di sisi barat rem di sekitar sini kita melihat adanya halte Transjakarta yang sudah lama beroperasi di sana untuk mengangkut para penumpang menuju ke arah JIS dengan beberapa koridor yang disiapkan oleh Pemprov. Ke arah sebaliknya di sini kita bisa melihat ada satu pos, ada satu bangunan ya yang masih belum dibongkar karena mungkin masih belum sepakat sih, biasanya seperti itu. Oh, areanya dibatasi dengan stick-stick yang dihubungkan dengan pita kuning hitam ya. Sedangkan di bagian pinggir di sini ada kendaraan-kendaraan mikrotrans yang parkir menunggu giliran untuk membawa penumpang. Nah, apakah jalan exit tol akan diteruskan ke arah perumahan di sini? Kita belum tahu, karena kalau diteruskan itu akan melingkari Danau Cincin yang ada sehingga sampai ke rem timur JIS. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.